Peserta pawai global untuk Gaza diusir paksa oleh Mesir. Saudara, inilah seruan para aktivis pro-Palestina saat terbang dari Montreal, Kanada ke Mesir. Namun, saat mendarat di Bandara Kairo, inilah yang terjadi. Sejumlah aktivis pro-Palestina ditahan oleh polisi Mesir dan yang lainnya terpaksa dideportasi. Sebelumnya pada Rabu dan Kamis 11 dan 12 Juni 2025, sejumlah aktivis pro-Palestina sudah berhasil tiba di Kairo dan mereka langsung menuju ke Ismailia, Mesir. Rencananya dari Ismailia ini mereka akan berjalan kaki menuju ke perbatasan Rafah. Rafah adalah satu-satunya perbatasan antara Mesir dan Gaza. Para aktivis pro-Palestina dari berbagai negara datang khusus untuk pawai global Gaza pada 15 Juni 2025. Saudara, pawai global rencananya akan dimulai di Kairo pada tanggal 12 Juni. Lalu mereka akan melakukan perjalanan dengan bus ke Al-Aris, tempat pawai sejauh 48 km akan dimulai. Selama 2 atau 3 hari mereka akan berjalan kaki sebagai bentuk solidaritas menuju Rafah. Setelah tiba di Rafah, mereka akan berkemah selama 3 hari sebelum kembali ke Kairo pada tanggal 19 Juni 2025. Saudara, dari informasi situs resmi Pawai Global Gaza, disebutkan mereka bisa berkegiatan jika mendapatkan izin resmi dari pemerintah Mesir. Tampaknya pemerintah Mesir melarang kegiatan para aktivis ini, karena ratusan aktivis pro-Palestina ini harus dipulangkan. Ratusan aktivis pro-Palestina, mereka terpaksa duduk menunggu di aspal karena mereka menolak beranjak untuk dideportasi, untuk dipulangkan kembali ke negara mereka masing-masing. Dokter Kanada berdarah Cina, Yi Pengge ini turut serta dalam pawai global Gaza. Ia adalah seorang pemuja Hamas yang memposting serangan teror Hamas pada 7 Oktober 2023 di media sosial pribadinya, sehingga ia dianggap melakukan antisemitisme dan dikenakan sanksi. Canadian delegates at this checkpoint. There are also Canadian delegates at other checkpoints that have been held. The majority of the Canadian delegation of 100 people roughly are being held at one of these checkpoints with no clear timeline as to the retrieval or receiving our passports back. We have also been told by the Egyptian police that only people holding Egyptian passports will be able to move onwards to Ismailia. Akibat pemaksaan oleh pemerintah Mesir, sejumlah orang Mesir turut memaksa para aktivis pro-Palestina ini untuk masuk ke dalam bus. Mereka harus kembali ke Kairo. Mereka harus ada di bandara. Namun mereka menolak, sehingga orang-orang di Mesir harus menggendong para aktivis pro-Palestina ini agar bisa masuk ke dalam bus dan agar bisa dipulangkan ke Kairo sebelum dideportasi keluar Mesir kembali ke negara mereka masing-masing.
Saudara, para aktivis yang terdiri dari kelompok liberal, kelompok kiri, para imigran, yang termasuk juga imigran dari Timur Tengah, namun sudah menjadi warga negara di benua Eropa atau Amerika, telah menjadikan isu Palestina sebagai isu global yang mempersatukan mereka semua. Karena itulah teriakan Free Palestine atau bebaskan Palestina kerap diserukan oleh para aktivis jalanan ini. Nah, menurut fakta Israel, para aktivis pro-Palestina ini adalah aktivis yang tanpa mereka sadari, sesungguhnya mereka telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok radikal. Kelompok-kelompok yang berideologi seperti ideologinya Hamas, yakni Ikhwanul Muslimin. Atau bisa dibilang mereka sudah terradikalisasi. Para aktivis pro-Palestina ini hanya dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mengubah peradaban Kristen dan peradaban Barat dengan ideologi yang lain, yang tentu saja Anda semua tahu bagaimana mereka ingin mengglobalisasikan intifada atau aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan dan untuk menerapkan syariah di negara mereka masing-masing. Saudara, warga Mesir tampaknya melakukan aksi yang cukup keras, yakni memukul dan melempari para aktivis dengan air minum kemasan di dalam gelas. Tentu saja para aktivis pro-Palestina tidak menyangka mereka diperlakukan dengan kekerasan oleh orang Mesir, oleh pemerintah Mesir yang adalah negara Islam dan menjadi tetangga Gaza. Dalam benak para aktivis pro-Palestina ini, mereka menilai Israel yang selama ini memblokade Gaza. Namun mereka kini tahu, mereka kini menemukan kenyataan. Dari Mesir pun tidak semudah itu untuk masuk ke Gaza. Apalagi Gaza saat ini menjadi wilayah konflik. Sedang ada perang melawan teroris Palestina di Gaza oleh Israel. Fakta Israel berharap melalui tayangan ini, Bapak Ibu mendapatkan gambaran bahwa perbatasan antara kedua negara, antara Israel dan Palestina, atau antara Palestina dengan Mesir, adalah hal yang lumrah. Setiap negara punya kewenangan untuk menolak atau mengizinkan warga negara lain untuk masuk ke wilayahnya, atau mengizinkan orang tersebut untuk melintas melewati negaranya. Dalam hal ini, kita sudah melihat bagaimana perbedaan antara pemerintah Israel yang mendeportasi para aktivis Palestina yang datang dengan kapal Medellin, dengan aktivis seperti Greta Thunberg, dan mereka dipulangkan dengan baik. Dan Anda bisa bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Mesir. Cara mereka mendeportasi para peserta pawai global Gaza ini. Stand with your Islamic brothers and sisters. They welcomed me into their heart. I paid to go there as a nurse. They beat me in the desert for feeding starving Islamic children. You Israel! Fuck you Egypt! Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel.